Pada video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi dari operasi relasi MATLAB dan operasi logika dalam MATLAB juga dalam persamaan gerak peluru atau parabola. Nah, di video sebelumnya kita sudah menemukan rumus-rumus ini, persamaan-persamaan ini, yaitu TB, yaitu adalah posisi jatuhnya peluru di tanah ini dalam waktu TB, kemudian persamaan dalam sumbu tegak yaitu V0 sin theta T dikurangi setengah GT kuadrat, kemudian jarak dalam arah mendatar yaitu V0 cos theta kalikan T. Kemudian sudah diketahui V0 nya adalah 20 meter per detik, kemudian G nya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, dan theta nya adalah sudut lemparannya itu adalah 40 derajat. Nah, di video sebelumnya kita sudah ngeplot gerakan pelurunya, yaitu sumbu datarnya X, sumbu tegaknya Y. Kita sudah plot ini. Nah, sekarang di video ini ada pertanyaan baru lagi, seperti ini pertanyaannya. Nah, pertanyaannya adalah berapa waktu T, berapa di detik berapa tingginya itu tidak rendah dari 6 meter, artinya di sumbu Y nya itu lebih besar sama dengan 6 meter, dan kecepatannya tidak melebihi 16 meter per detik, artinya kecepatannya itu kurang dari sama dengan 16 meter per detik. Nah, pertanyaannya berarti berapa waktunya, detik keberapa tingginya tidak lebih rendah dari 6, artinya tingginya di detik berapa ketinggiannya itu lebih besar sama dengan 6 meter, dan kecepatannya itu kurang dari sama dengan 16 meter per detik. Nah, dengan dibuat simbol matematik seperti ini, berapa T saat Y itu lebih besar daripada 6 dan V kurang dari sama dengan 16. Ini kita pakai dan karena ini adalah logika dan. Nah, berarti ini kita pakai operasi relasi, yaitu lebih kecil sama dengan dan lebih besar sama dengan, dan operasi logika yaitu dan N operation. Nah, pertanyaannya kan kita sudah tahu persamaan Y di video sebelumnya, kita sudah turunkan yaitu persamaan Y ini. Nah, yang belum kita tahu adalah V. Nah, V-nya itu berapa? Kita harus turunkan dulu rumusnya. Nah, kita akan mencari rumus V. V itu yang ini. V itu merupakan penjumlahan vektor dari Vx ditambah dengan Vy. Nah, V-nya adalah V cos alpha dan Vy-nya adalah V sin alpha. Nah, dengan demikian kalau kita tahu Vx dan Vy-nya, kita bisa ngitung V dalam fungsi T itu sebagai, atau kita gunakan persamaan Pitagoras, yaitu Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat di akar. Nah, kita gunakan rumus Pitagoras bahwa V dalam fungsi waktu itu adalah Vx kuadrat tambah Vy kuadrat di akar. Nah, V-nya itu adalah V0 cos theta, kemudian Vy-nya itu adalah V0 sin theta. V0 ya, Vx-nya itu adalah V0 cos theta karena sama ya ini. Jadi kita sudah tahu V-nya. Nah, Vy-nya kita pakai persamaan yang sudah kita turunkan di sebelumnya, yaitu bahwa Vy sebagai fungsi dari waktu itu adalah V0y dikurangi GT, sedangkan V0y itu adalah V0 sin theta, sehingga menjadi Vy-nya itu adalah V0 sin theta kurangi GT. Nah, kita bisa gunakan persamaan ini, Vy dan Vx ini, untuk mencari Vt. Jadi ini kita kuadratkan, kemudian Vy-nya ini juga kita kuadratkan, sehingga seperti ini, Vx dikuadratkan menjadi V0 kuadrat cos kuadrat theta, Vy kuadrat yaitu yang ini, jadi yang ini dikuadratkan jadi V0 sin theta kuadrat dikurangi 2 ini kalikan ini ditambah G kuadrat T kuadrat. Ini kalau kita gunakan lagi menjadi V0 kuadrat sin kuadrat theta dikurangi 2 V0 sin theta kalikan GT tambah G kuadrat T kuadrat. Nah, ini kita tambahkan dengan yang ini, jadi seperti ini. Ini sudah kita kuadrat dijumlahkan antara Vx kuadrat dan Vy kuadrat, sehingga hasil akhirnya ini kita keluarkan V0 kuadrat sehingga menjadi cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta. Nah, cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta itu adalah 1, sehingga Vx kuadrat tambah Vy kuadrat menjadi V0 kuadrat dikurangi 2 V0 sin theta GT ditambah G kuadrat T kuadrat. Sehingga V-nya itu adalah akar dari ini, yaitu akar V0 kuadrat dikurangi 2 V0 sin theta GT ditambah G kuadrat T kuadrat. Nah, sekarang kita sudah mengetahui persamaan V dan persamaan Y. Y-nya adalah yang ini tadi, yang ini.
mana sih tadi, sorry. Ini V nya pakai ini, Y nya kita pakai yang ini. Jadi kita butuh dua persamaan dan juga butuh waktunya. Nah, bagaimana di MATLAB-nya? Di MATLAB kita menggunakan fungsi find untuk mencari indeks di mana Y-nya itu lebih besar sama dengan 6 dan V-nya itu kurang dari sama dengan 16. Sehingga kita cari, pertama-tama kita cari dulu atau kita buat dulu variabel T, waktunya dari 0 sampai TB. Kita ketik dulu yang ini V, kita ketik yang diketahui V0 adalah 20, kemudian G 9,8 kita 40. Nah 40 ini kan dalam derajat, kita langsung rubah ke radian saja. Jadi untuk berubah ke radian kalikan P bagi 180 supaya nanti kita pakai fungsinya sin, bukan sin D. Sama aja sebenarnya, kalau sin D ya kita pakai yang 40 derajat. Nah kemudian kita buat T, kita buat TB dulu. TB nya itu adalah 2 kali V0 sin theta per G. TB ini adalah waktu untuk menyentuh tanah, 2 V0 sin theta per G. 2 kalikan V0 kalikan sin theta per G. Nah, ini apa sih? VO ya, sorry. V0 bukan V0, VO. Nah, kita buat array waktu. Kita mau buat dari 0 dengan TB bagi 100 sampai TB nya. Jadi kita mau bagi itu T nya itu dari 0 sampai TB, 0 sampai TB sampai tanah, dan kita kasih spasi TB bagi 100. Jadi nanti ada 101 elemen. Kita lihat T nya adalah 101 elemen. Nah sekarang kita cari Y dengan rumus yang ini, V0 sin T min setengah GT kuadrat. V0 sin theta kalikan T min setengah kalikan G T kuadrat. Lupa kita gunakan titik operasi elemen per elemen. Berarti Y harusnya nanti juga 101 elemen. Ini 101 elemen juga. Dan kita hitung V nya, V dengan rumus tadi ya, dengan rumus yang ini, itu akar V0 kuadrat dikurangi 2V0 sin theta kalikan G ditambah G kalikan T tambah G kuadrat T kuadrat di akar. Ini V nya adalah akar dari V0 kuadrat kurangi 2 kalikan V0 kalikan G kalikan sin theta kalikan T tambah G kuadrat kalikan T pakai titik, kita pangkatkan elemen per elemen. Nah,
berarti yang V juga 101 elemen. Nah, pertanyaannya tadi ini, tentukan waktu ketika Y itu lebih besar sama dengan 6 dan V nya kurang dari sama dengan 16. Nah, kita cari indeksnya dulu. Kita simpan dengan variabel U, yaitu di indeks berapa Y-nya, Y, dan kita memenuhi fungsi, memenuhi logika, dan berarti ini harus benar dan ini harus benar, ini bernilai 1 dan ini harus bernilai 1. Nah, nanti akan ditampilkan indeksnya. U sama dengan find Y lebih besar sama dengan 6 logika, dan V kurang dari sama dengan 16. Berarti nanti hasilnya adalah hasil indeks yang non-zero, artinya ini bernilai 1 dan ini bernilai 1. Nah, ini juga 101, sorry, cuma 35. Kalau kita lihat U, nah berarti yang memenuhi logika ini bahwa Y lebih besar sama dengan 6 dan V kurang dari sama dengan 16 itu adalah mulai elemen ke-34 sampai 68. Nah, itu memenuhi. Jadi mulai elemen ke-34 dari T di elemen 34 itu memenuhi persamaan ini, mulai dari 3. Berarti waktu keberapa? Karena urutan elemen V, Y, dan T itu sama, berarti kita bisa gunakan indeks ini ke T. Berarti T. Jadi untuk memenuhi dua syarat ini itu terjadi ketika T1, yaitu T di elemen 34 sampai T elemen 68. Jadi T1 nya kita bisa gunakan indeks untuk T, tetapi kita ambil yang U elemennya ini, jadi U yang pertama seperti ini. Nah, berarti di detik 0,8658. Jadi ketika dia sudah melesat dengan waktu 0,8658, dia memenuhi ini, yaitu ketinggiannya lebih besar sama dengan 6 dan kecepatannya kurang dari 16. Nah, sampai di detik berapa? Ya, sampai di detik yang elemen yang terakhir, yaitu yang 68. T2. U elemen yang terakhir, yaitu yang N, ini bisa 1,7578. Jadi memenuhi persamaan ini, memenuhi logika ini, yaitu Y lebih besar dari sama dengan 6 dan V kurang dari 16, itu terjadi di detik 0,8658 sampai 1,7578. Nah, cara lain sebenarnya kita bisa gunakan plot. Kita plot, yaitu fungsi ini yang V dan Y nya kita plot, kemudian kita cari yang sesuai dengan ini, sesuai dengan syarat, tapi nanti akan membutuhkan waktu yang lama. Oke, demikian pembahasan tentang gerak peluru yang dioperasikan atau ditanyakan dengan operasi logika. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.